Di sini gue mau cerita sebuah kisah tentang rumah baru, tapi bisa dibilang juga angker ya. Ini kejadiannya di tahun 2002. Ada satu keluarga, ini keluarganya Pak Rudi dan Bu Ani. Nah, Pak Rudi dan Bu Ani ini punya 4 orang anak. Anak pertama cowok, dia udah nikah dan tinggalnya di luar kota. Jadi yang tinggal sama Pak Rudi dan Bu Ani ini hanya 3 anaknya. Anak yang kedua yaitu Rama, dia masih sekolah, masih kuliah. Dan yang ketiga perempuan namanya Yanti, dia masih duduk di SMA. Dan yang ketiga dan yang keempat masih kecil lah, masih SD, yaitu namanya Vita. Nah, Pak Rudi sama Bu Ani itu sama-sama karir gitu, mereka sama-sama kerja lah. Jadi setelah emang jabatannya mereka udah cukup tinggi, rezekinya mereka naik, mereka bisalah beli rumah di pinggiran timur Jakarta, yaitu Pondokopi. Nah, mereka beli rumah jadi gitu. Jadi setelah dibangun rumahnya nggak sampai setahun lah, habis itu dijual ke si Pak Rudi dan Bu Ani ini. Mereka dapat rumah itu. Nah, luasnya itu 700 meteran lah, jadi luas banget. Halamannya masih luas, jadi dengan duitnya emang mereka lumayan banyak. Mereka kayak banyak menghias rumah mereka ini. Jadi taman belakang itu dibikin ayunan buat anaknya. Terus mereka beli barang-barang bagus lah dan segala macam intinya. Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah 2 tingkat. Jadi ada 3 kamar di atas, ada 1 kamar di bawah. Kamar utama buat si bapak Rudi dan istrinya. Nah, karena mereka berdua kerja, mereka ambillah 1 asisten rumah tangga yang pulang pergi. Warga sana juga sih, yang lagi nyari kerja, terus ditawarin, ya udah bantu-bantu. Akhirnya mulai tuh mereka udah pada pindahan. Semua sih awal mulanya ya aman-aman aja. Pak Rudi juga orangnya cukup berbaur. Dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian, syukuran, dan aman banget lah pokoknya. Tapi 2 minggu kemudian mulai nih kejadian aneh di rumah ini. Kejadian yang pertama yang mengalami ini si Rama, anak yang kedua. Rama balik kuliah malam, habis naruh motor di garasi, dia masuk tuh ke dalam rumah itu. Itu tuh posisinya jam 1 malam. Semua orang di rumah udah pada tidur lah. Rama ke dapur, dia mau lihat makanan. Lapar lah mungkin dia ya. Ada apa enggak ya? Terus dia ke meja makan, tuding dibuka, ada tuh makanan. Makanlah dulu si Rama itu di meja makan tuh sendirian, aman-aman aja sih tuh. Pas Rama lagi ambil minuman di kulkas, dia buka kulkas lah ya. Tiba-tiba Rama nih nyium ada bau tikus mati gitu, kayak bangkai tikus gitu. Dia coba ngecek, kayak ngedus-ngedus ke dalam kulkas gitu, tapi dia ngeliat nggak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh bungkusnya. Makanan kayak yang kira jadi bau gitulah, bau nggak enak tuh nggak ada. Nggak lama dari situ, pasti Rama masih ngadep ke arah kulkasnya. Dari belakang Rama, dia tuh ngedenger ada suara kayak gini, kayak ngedehem gitu loh, kayak orang ngendus, tapi kayak orang sesak napas gitu. Pas Rama nengok ke belakang, persis di belakang dia itu ada pocong. Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah. Mukanya sama sekali nggak kelihatan, bener-bener ketutupan lah sama tanah. Dan kain kafan si pocong ini lusuh banget, penuh sama tanah, dan pocongnya tuh masih kayak gitu, kayak ngendus-ngendus gitu. Di situ Rama kaget banget, langsung dia ngelempar gelas yang habis diambil buat minum itu.
Dia ngibrit lari ke kamar di atas, langsung tutup pintu, dikunci lah pintu, langsung tidur lah si Rama itu. Itu tuh kejadiannya hari Jumat malam. Nah, kebesokannya pas hari Sabtu siang pada makan keluarga. Ditanyain tuh sama nyokapnya, kenapa sih malam tuh berisik banget, tadi malam berisik banget. Dijawab loh sama si Rama, nggak apa-apa mah, tadi malam habis nonton film horor jadi parno gitu. Oh gitu. Nah, di situ tuh Rama nggak mau memperpanjang masalah gitu. Tapi kejadian berikutnya itu di hari Senin besoknya. Kali ini anak yang ketiga yang namanya Yanti, yang masih SMA. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit, dia demam, akhirnya dia di rumah sendirian. Dia bangun siang, orang-orang rumah udah pada nggak ada lah ya, udah pada cabut. Nyokap bokapnya kerja, abangnya kuliah, adiknya sekolah lah. Di siang harinya, hari Senin itu, Yanti ini turun ke bawah dari kamarnya. Dia lihat ada mbaknya, masih ada mbak yang bantu di situ ya, minta makan. Terus udah disiapin sama mbaknya. Yanti bilang sama mbaknya mau nonton film dulu di ruang tengah. Udah tuh sorean badannya Yanti yang tadinya demam udah rada turun lah ya, udah mendingan, udah enakan lah ya. Dan di situ di sore itu ya, persisnya nyokapnya udah pulang kerja, ada di rumah, dan mbaknya udah pulang. Jadi di situ cuma ada Yanti sama nyokapnya dan adiknya yang paling kecil. Mandi tuh si Yanti karena badannya udah rada enakan lah ya, udah rada enakan, biar seger lah gitu. Jadi mandi tuh si Yanti. Nah, terus karena air panasnya kamar mandinya lagi rusak, dia mandi tuh di bawah, bukannya di kamar dia. Jadi kayak kamar mandi tamu gitu. Dan di situ tuh pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower gitu. Nah, setelah dimasakin air panas sama nyokapnya, dia taruh mandi tuh si Yanti pakai gayung dong. Kayak dia guyur-guyur, sampoan, sabunan, dia cuci muka. Dan ya udah, setelah sabunan, cuci muka, dan mukanya kan masih banyak sabun tuh, jadi kan merem tuh mukanya, matanya merem, nggak bisa lihat apa-apa kan. Pas dia ngeraih gayungnya mau nyiduk air dalam bak, kayak bunyi suara gitu, kayak gayungnya nyentuh sesuatu lah, kayak bunyi duk duk gitu, kayak gitu. Nah, terus dia mengalihkan tangannya ke tempat lain untuk mengambil air yang lebih dalam lah ya. Setelah itu diguyur lah mukanya ya, yang banyak sabunnya itu. Nah, setelah itu si Yanti itu melek. Nah, pas Yanti melek itu, Yanti kaget bukan kepalang. Dia melihat ada pocong di dalam bak mandi itu. Dia berteriak sih, histeris, berteriak-teriak. Kedengeran lah tuh sama nyokapnya dari luar. Langsung nyokapnya nyamperin lah ke kamar mandi itu. Terus ditanya kenapa. Terus Yanti ini udah bener-bener kaget dan starter lah gitu ya, kayak gagap gitu. Ada hantu mah. Dia nunjuk ke bak mandi, tapi nyokapnya lihat ke bak mandi. Yanti juga ngeliat tuh ya, tapi udah nggak ada lah pocongnya itu di bak mandi. Hanya air doang di bak mandi, udah hilang lah tuh si pocongnya. Nyokapnya nanya, kamu lihat apa? Itu mah, itu ada pocong mah. Nyokapnya deg-degan dah langsung deh ngedenger si Yanti ngomong gitu. Ya udah cepetan mandinya, cepat, langsung beres-beres, langsung masuk ke kamar, kata nyokapnya, sambil ditungguin lah ya di kamar mandi itu sampai selesai si Yanti mandi.
Selesai mandi, si Yanti disuruh pakai baju, beres-beres, udah tuh langsung disuruh tidur di kamarnya. Terus dikasih obat lah sama nyokapnya, karena nyokapnya juga nggak mau memperpanjang masalah itu. Dari kejadian itu selama seminggu ke depan ya, nggak ada lagi tuh kejadian-kejadian aneh lagi. Sampai di minggu kedepannya kondisi si Yanti udah sehat lah ya, udah bisa masuk ke sekolah. Dan sore harinya setelah Yanti pulang sekolah sekitar pukul 3 atau 4 sore lah ya, masih sore sih, belum malam, Yanti ke dapur buat ngambil minuman. Dari dapur itu kelihatan ke halaman belakang ya, kayak halaman belakang yang luas yang ada ayunannya di belakangnya itu, yang dibuat oleh bapaknya itu. Di situ Yanti ngeliat adiknya si Pita lagi mainan ayunan. Nah, pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngeliat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih, kayak adiknya Yanti ini kayak di pangku gitu ya, kayak di pangku di ayunan itu. Pas dia tegesin ngeliat ke belakang bener-bener ngeliat ke belakang adiknya emang lagi di pangku sama pocong itu. Wah, Yanti langsung teriak-teriak di situ. Dia